70%-nya ini adalah pengguna narkoba. 70%? 70%-nya ini adalah pengguna narkoba. Oh, jadi yang bikin over kapasitas ini, ya kebanyakan memang yang pengguna narkoba? Iya. Nah, sosok perempuan parlemen kali ini pemirsa, mulai dari beliau pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2000, ternyata perjalanan hidupnya jauh lebih baik sekarang ini. Tapi untuk lebih tahu detailnya mengenai sosok perempuan parlemen kali ini, terus ikuti acara Perempuan Parlemen hingga selesai ya. Ade Rosi Hoerunisa, langkah tegak yang ia mulai sedari masa sekolah menjadi paskibraka merupakan gerbang awal untuknya memulai pijakan pasti ke tangga selanjutnya. Keinginannya untuk membuat perempuan memiliki kesempatan yang sama, ia perjuangkan dalam berbagai kesempatan yang ia miliki. Berada di Komisi 3 DPR RI tidak membuatnya berubah. Ade Rosi tetap memegang komitmennya untuk memperjuangkan hak dan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. Halo Mbak, apa kabar juga? Baik, Nah, alhamdulillah. Ya, udah janjian beberapa kali, baru ketemunya sekarang. Iya ya, Sibuk ya? ternyata jodohnya baru sekarang ketemu. Sibuk ya? Lumayan Mbak, lumayan. Soalnya begini pemirsa, ini tuh ajang saya dengan Ibu Ade Rosi ini reunian. Ya, reunian masa lalu ya. Masa lalu sama-sama juga pernah menjadi anggota Paskibraka. Tapi sekarang, nah dengan usia muda, ternyata seorang Ibu Ade Rosi ini sudah duduk sebagai anggota DPR RI. Tapi kalau reunian dulu nih ya, sebelum kita ke ruangan Bu, masih inget nggak gayanya waktu bawa baki? Aku kan tahu Ibu waktu tahun 2000. Tahun 2000 masih kurus-kurusnya, masih lucu-lucunya. Kalau sekarang udah berubah banyak. Soalnya di rumah udah ada banyak yang lucu-lucu kan? Banyak banget. Nah, waktu itu kan tahun 2000 itu kan pembawa baki, betul ya? Betul. Ini Pagi. upacara pagi Ya. di kantor gubernur. Kantor Gubernur Jawa Barat. Pengibaran. Masih inget nggak gayanya? Masih inget dong, bawa baki kan begini aja kan? Dua langkah ke depan. Oke, bareng dong. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, cocok kan? Masih bisa kan? Masih bisa. Seru ya. Tapi kalau misalnya satu pengalaman sebagai anggota Paskibraka yang nggak pernah bisa dilupain, momennya tuh saat kapan? Momennya saat saya jadi ibu lurah, udah gitu. Kalau ibu lurah itu kan harus bertanggung jawab ya terhadap para warganya, di mana warganya pada saat itu makannya nggak mau habis, sehingga kita harus ngabisin nasi pakai air aja karena lauk pauknya udah habis. Gitulah. Tapi emang benar nih pemirsa, poinnya adalah kalau misalnya di Paskibraka itu jadi ibu lurah itu memang harus yang ngurusi warganya. Tanggung jawab. Teman-teman di sini kita bilang warganya, Betul. terus udah gitu tanggung jawabnya lebih besar, dan ternyata pembawa baki di tahun 2000. Keren. Jadi nggak heran ya kalau Ibu Ade Rosi sekarang jadi anggota DPR. Alhamdulillah. Harus bagi pengalaman. Siap senior. Jadi ketahuan kalau ini senior ya pemirsa, tapi saat ini udah berbalik dong ya, yang junior, yang maju, yang muda. Amin. Seru kan? Nah, tapi untuk berbagai informasinya, terus udah gitu juga reuniannya, boleh dong lihat ruangan. Boleh dong. Boleh banget. Boleh ya? Di sini takut ngalangin orang jalan, jadi kita di ruangan aja ya. Nah pemirsa, yuk langsung ke ruangan. Yuk Bu, kita ke ruangan. Ayo. Sudah sampai di ruangan Ibu. Ini ruangan Ibu itu 1322. Iya. Ya. Nah, kalau di sini tuh maksudnya 13 itu adalah lantai 13.
Nah, kalau melihat nih ruangan ibu nih, ya, Bu ya, simple, asik, nggak banyak juga yang namanya ornamen atau pajangan-pajangan. Ini memang apa karakter ibu sukanya yang simple atau gimana? Kayaknya iya sih. Saya nggak terlalu ribet orangnya. Bahkan ada yang bisa dibilang kok nggak macam kayak ibu-ibu pada umumnya gitu kan, yang seneng nyimpen perintil-perintil. Jadi ya inilah mungkin ya ruangan bisa mencirikan identitas pemilik ruangannya. Tapi pemirsa, ini karena kita perempuan-perempuan nih ya di sini ya, yang hadir nih di lensa Anda nih ya pemirsa. Yang paling saya suka di sini adalah kaca. Wajib, Ya, itu wajib. Ya, kalau perempuan soalnya nggak bisa jauh dari yang namanya kaca. Jadi benerin kacanya satu. Ini loh pemirsa tuh satu bidang begini. Ya, ini juga kan untuk tadi ya memberikan efek ruangan luas juga. Ya. Lebih kepada itu sih. Iya, plus bisa ngaca anytime. Terus ya Bu ya, tapi kalau misalnya sebelum mulai untuk ngobrol lebih banyak nih, kalau ada yang bilang Ade Rosi Hairunisa ini mukanya tuh mirip sama dengan istrinya Sule ya. Aduh, Bener ini gak? pasti gara-gara Sama loh, itu viral. nggak tahu ya. Saya kan nggak pernah ketemu dengan orangnya langsung. Cuman ya lucu-lucuan aja sih, seru-seruan aja. Yang namanya juga komentar netizen gitu kan. Nggak apa-apa. Ya mungkin kan pasti ada saja muka yang agak-agak mirip. Ya, tapi pasti kan rezekinya beda-beda ya. Dibilanginnya begini Bu, semua ini dua-duanya sama, berparas cantik dan pakai jilbab. Dan jilbabnya sama, katanya parasnya. Ya, mudah-mudahan tadi positif. Ternyata benar, dua-duanya cantik banget. Terima kasih. Tapi kalau misalnya nih ya, bertanya, kenapa sih mau jadi anggota DPR? Kenapa mau jadi anggota DPR? Ya tentunya kita tahu kan proses politik di Indonesia ini kan seru sekali, dan tentunya saya sebagai seorang perempuan dan banyak berkomunikasi dengan masyarakat, kita tahu banyak keluh kesah masyarakat seperti apa, sehingga ya bagaimana proses agar kita bisa memperjuangkan keluh kesah masyarakat itu adalah melalui proses politik. Karena tidak ada urusan di dunia ini, di Indonesia ini yang tanpa melibatkan politik. Oleh karena itu ya tadi saya meniatkan diri masuk ke politik, dan alhamdulillah ya Allah ternyata memberikan kesempatan yang baik bagi saya, sehingga ya alhamdulillah di sini ya saya sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang kan ditempatkan untuk fraksi di Komisi 3 DPR RI, banyak banget sekarang masalahnya. Ya kalau kita lihat nih, mulai dari over kapasitas di lapas, kemudian masalah Polri juga. Nah, melihat banyak masalah seperti ini bagaimana Ibu menanggapi pada saat misalnya masalah ini sedang dibahas di komisi? Ya, bicara mengenai tadi permasalahan problem mitra-mitra kami di Komisi 3, betul sekali Mbak Yus bahwa lapas-lapas, seluruh lapas hampir di seluruh Indonesia ini mengalami over kapasitas dan juga overcrowding. Dari keseluruhan ini, saya juga ada datanya, ini dari sekitar 274 napi, ya, itu sudah overcrowding-nya itu di angka 106%. Jadi luar biasa. Yang kita lihat, saya sering datang ke lapangan bahwa mereka itu ya tidur itu ya saling bertumpukan, ya kemudian juga makannya juga ya tidak sesuai dengan standar gitu. Ya, dan ya dari semua overcrowding ini, ternyata setelah kita teliti lebih lanjut, bahwa 70% ini adalah pengguna narkoba. 70%? 70%-nya ini adalah pengguna narkoba. Oh, jadi yang bikin over kapasitas ini, ya kebanyakan memang yang pengguna narkoba? Ya, pengguna dan pengedar. Nah, oleh karena itu kami di Komisi 3, salah satu jalan keluar untuk mengurangi over kapasitas ini, yaitu tadi untuk dengan merevisi Undang-Undang Narkotika. Kita ingin mengklarifikasi lebih jelas mana seorang pengguna, mana seorang bandar. Karena kita harapkan nanti ke depannya setelah undang-undang ini selesai diperbaiki, yang namanya pengguna tidak perlu masuk penjara, tetapi perlu direhabilitasi. Ya, rehabilitasi. Jadi tidak semuanya masuk ke penjara. Sedangkan yang namanya bandar, apalagi bandar besar ya tentu jelas harus masuk penjara. Betul. Waktu sempat ke lapangan, pernah lihat nggak satu ruangan di lapas kita itu dihuni berapa orang? Aduh banyak Mbak, ada yang ratusan. Satu kamar seperti ini. Betul sekali, satu ruangan seperti ini ada yang puluhan, ada yang ratusan, di mana
standarnya itu kan hanya beberapa belas orang saja. Jadi terbayang bagaimana kejadian-kejadian yang selama ini dialami di lapas-lapas, misalnya kemarin di Tangerang kebakaran, atau bahkan misalnya di Tangerang juga ada yang kabur. Itu salah satunya ya tadi bagaimana fasilitas di lapas itu yang memang tidak memadai, tidak terpantau dengan baik, yang akhirnya ya tadi terjadilah kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang mengerikan kemarin. Tapi kalau misalnya Ibu melihat dengan satu ruangan kecil diisi ratusan orang sampai saat ini belum ada solusinya, bagaimana Ibu selama ini sudah menekan kepada pemerintah, mendesaknya gimana? Dalam setiap rapat-rapat dengan Kumham, tentunya kami mendorong yang pertama memang bagaimana Kumham ini bisa memberikan pelayanan, kemudian mempunyai blueprint yang bagus, serta bagaimana penganggaran ini juga bisa dimaksimalkan. Karena berbicara lapas bukan hanya overcrowding saja, tetapi bagaimana juga fasilitas, kemudian ya tadi makannya, kemudian juga bagaimana SDM-nya itu juga perlu diperhatikan. Jadi dalam setiap rapat tentu saya selalu mendorong kepada Pak Menkumham agar ya tadi terkait anggaran, terkait aturannya juga ini agar bisa terus ditingkatkan ya, sehingga tadi permasalahan overcrowded lapas ini tidak selalu terjadi setiap tahunnya. Mudah-mudahan langsung ada solusinya dari pemerintah ya. Amin, amin. Tapi kalau misalnya masalah internal Polri, ya rame ya. Rame-ramenya. Nah, di Komisi 3 ini yang sudah dibahas tuh apa? Banyak sekali, mungkin Mbak juga sering memantau ya di media-media bahwa kita beberapa kali rapat dengan Pak Kapolri ya terkait yang pertama kita tahu ya ada kasus besar ya yang kemarin mengobrak-ngabrik bagaimana institusi Polri, kasus Verdi Sambo yang sekarang sedang dalam masa persidangan. Ya, harapan kita dan juga memang sesuai dengan harapan masyarakat bahwa kita harapkan Pak Kapolri ini bisa memberikan penjelasan dan juga jalan keluar serta penyelesaian yang baik, transparan, akuntabel yang nanti ya bisa diterima oleh masyarakat. Karena dari kasus ini saja ternyata ini mempengaruhi institusi Polri itu luar biasa. Pertama dari sisi kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini yang awalnya 80% kepercayaannya tersebut dengan adanya kasus ini merosot anjlok sampai 54%. Jauh sekali. Oleh karena itu ya tadi banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh Pak Kapolri selain tadi menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan selesai. Yang kedua ya tadi arahan Pak Presiden juga dijalankan dengan baik karena Presiden jelas sekali bagaimana agar tubuh Polri ini berbenah. Kemudian yang ketiga ya tadilah slogan presisi yang selama ini disampaikan kepada masyarakat, dekat dengan masyarakat, mengayomi kepada masyarakat itu agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga ya tadi masyarakat kembali percaya bahwa tidak semua loh anggota Polri itu kotor. Tidak semua anggota Polri itu jahat. Masih banyak anggota Polri yang baik-baik. Karena bisa jadi ini adalah oknum-oknum saja. Hanya oknum-oknum saja. Jadi kita nggak bisa nilai secara general ya Bu. Betul sekali. Bahkan ya tadi kita tahu banyak kasus-kasus yang sekarang bermula dari anggota Polri atau oknum-oknum Polri, misalnya jual barang bukti, ya, kemudian juga terkait setoran tambang ilegal gitu kan, banyak sekali. Dan saya rasa ini saatnya momen baik bagi Pak Kapolri untuk tadi berbenah di tubuh institusi Polri ini, sehingga ya harapan masyarakat agar tadi semua kepercayaan dan juga masyarakat inginnya dilindungi, diayomi ini bisa kembali diberikan oleh Polri. Belum 10 menit bicara sama Ibu, tapi yang saya lihat selain tidak hanya cantik pemirsa, tapi tegas. Ini yang saya nilai, bahwa seorang perempuan yang tegas sedang ada duduk di depan saya. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen. Kembali di Perempuan Parlemen, Ade Rosi Hairunisa. Ada arti nggak dari nama ini? Jelas ada. Apa? Ade karena saya anak paling kecil. Bontot? Tidak. Satu-satunya. Oh, satu perempuan. Satu-satunya.
Ya, paling kecil ya paling gede ya mungkin gitulah. Jadi Ade karena satu-satunya. Kemudian Rosinya bukan pembalap ya, tapi ya lebih kepada bunga ros, bunga mawar yang cantik, wangi, tapi hati-hati. Ada duri di dalamnya. Wow, jadi itu arti dari Hairunisa-nya? Bukan, itu Rosi, itu Ros. Kalau Hairunisa, dari mawarnya ya. iya. Okay. Kalau Hairunisa ya kita tahu ada hadis Nabi, ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Sesuai namanya, sesuai juga parasnya. Amin. Amin, makasih. Nah, tapi ya Ibu, sejauh mana seorang Ade Rosi dekat dengan konstituennya? Ya, Seberapa saya dekat banget ya, dekat banget. Bahkan ya tadi saya tuh memang ada jaringan-jaringan yang memang simpul-simpul yang memang saya terus bina dari sebelum saya menjadi anggota DPR RI ini. Ada jaringan-jaringan di mana jaringannya salah satunya adalah jaringan guru PAUD, kemudian juga banyaklah jaringan-jaringan masyarakat, jaringan majelis taklim, nah seperti itu yang bukan hanya pada saat perhelatan politik saja kita aktivasi atau kita rangkul, tetapi kapanpun dimanapun karena jaringan ini terbentuk pada saat terbentuknya Provinsi Banten. Loh, jadi ini sudah sebagai anggota DPR RI, concernnya memang di Komisi 3. Betul. Terus udah gitu di kegiatan lain, ini juga concern terhadap anak-anak. Anak PAUD atau kasus-kasus perempuan dan anak. Perempuan. Betul sekali. Nah, kalau tidak salah aku juga lihat nih di CV Ibu nih, ketua ini, apa saja boleh aku tahu? Ya tadi ada saya sebagai ketua BKOW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Kemudian P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga sebagai ketua PMI Kota Serang di Provinsi Banten. Bahkan kemarin terbaru saya jadi ketua PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Provinsi Banten. Banyak banget di luar jadi anggota Komisi 3. Ya. Nah, ini di anggota Komisi 3, terus pemirsa ternyata ini jadi ketua. Karena memang hobi saya tuh berorganisasi dari semenjak kecil, karena kita kan ya di Paskibra juga diajarnya organisasi. Kemudian belum lagi lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan pun semuanya adalah teman-teman organisasi yang memang tadi di bidangnya masing-masing. Jadi buat saya berorganisasi itu sebuah hobi, jadi tidak saya jadikan beban. Tapi ternyata ada bonusnya. Tapi ini nggak repot. Bonusnya saya dikenal oleh masyarakat. Jadi itu yang mempermudah. Repot ya, enggak lah. Yang penting kita bisa atur-atur waktu. Karena kan saya kerja nggak sendirian. Saya ada tim, saya ada pengurus, dan semuanya solid sekali. Karena ya tadi tujuan saya, kenapa saya mau ditempatkan sebagai ketua, saya bilang silakan manfaatkan posisi saya. Manfaatkan, yang penting ada manfaatnya untuk masyarakat. Gitu. Nah, kalau misalnya concern terhadap anak-anak di usia dini, apa yang sekarang sedang dilakukan? Iya, yang jelas ini menjadi permasalahan dari dulu sampai sekarang ya. Karena anak usia dini di seluruh Indonesia ini kita lihat baik secara kualitasnya ataupun secara fasilitasnya ini kurang terpenuhi dengan baik. Ya, kita lihat bahwa baru sekarang nih para guru-guru PAUD ini diharuskan untuk menjadi guru PAUD yang kapabilitasnya tinggi. Misalnya, jangan hanya lulusan SMA saja, tapi harus lulusan S1. Kemudian juga fasilitas PAUD tidak sama Mbak seperti halnya di kota-kota besar. Kalau di dapil saya, Lebak dan Pandeglang, mereka itu di halaman rumah atau di pekarangan gitu. Dan semangatnya luar biasa para guru PAUD ini, walaupun tidak digaji. Kadang-kadang digajinya seingetnya sama orang tua murid. Ada juga yang digajinya cuma 50.000 saja. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan tadi ya transfer ilmu yang maksimal kepada anak PAUD, itu yang saya acungi jempol. Terus apa yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan apresiasi yang diberikan oleh untuk para guru ya, PAUD? Saya ya tentunya sebagai ketua Himpaudi pada saat kemarin terus mendorong pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi Banten agar bisa memberikan insentif semaksimal mungkin bagi guru-guru PAUD. Dan hal yang paling utama yang sekarang masih kita dorong juga adalah merevisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Karena kemarin ya yang menjadi harapan dari para guru PAUD ini adalah mereka ingin setara, sejajar, haknya sama dengan para guru-guru formal yang lain. Karena sampai sekarang mereka belum dianggap sebagai guru, makanya hak mereka itu tidak diberikan dengan baik, misalnya gaji atau honor.
Jadi ya harapan saya mudah-mudahan dalam forum ini juga bisa terdengar, khususnya bagi Pak Mas Menteri dan juga Pak Jokowi, agar guru-guru PAUD ini tolong diperhatikan. Mereka itu adalah aset, mereka itu adalah pencetak anak-anak yang luar biasa untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Ya, duduknya di Komisi 3 DPR RI pemirsa, tapi ternyata lintas komisi ini masih tetap bisa berjalan. Kalau misalnya tadi Ibu Ade Rosi mengatakan, ya dengan kondisi saya, ya gunakan sebaik mungkin. Manfaatkan semuanya sesuai dengan namanya. Bagaimana orang itu bisa dinilai dari kondisi apa yang sudah manfaat untuk banyak orang. Nah, tapi kalau untuk masalah pemberdayaan perempuan itu sendiri, masalah perempuan juga sekarang banyak berkembang. Untungnya memang sudah ada sekarang undang-undang yang keluar TPKS ya. Nah, apa yang di luar sebagai anggota DPR nih untuk masalah perempuan-perempuan di dapil, apa yang Ibu lakukan saat ini? Yang pasti yang saya lakukan dari dulu sebelum saya jadi anggota DPR sampai sekarang adalah saya selalu mendampingi organisasi saya ini adalah organisasi pendamping kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita memberikan pelayanan baik itu pelayanan medis, pelayanan hukum, psikologis dan lain hal sebagainya kepada tadi para korban kasus perempuan dan anak. Nah, kemudian juga bukan hanya itu, setelah kita dampingi secara hukum, kemudian juga kita berikan mereka penguatan pemberdayaan secara ekonomi. Jadi ya tadi kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, kemudian peningkatan UMKM, itu hal yang rutin yang saya lakukan untuk ya tadi bagaimana seorang korban dari kasus KDRT ini bisa bangkit secara mandiri, bangkit secara ekonomi sehingga mereka dapat berdaya lagi, tidak terkungkung dan tidak tadi menghabiskan waktu untuk mengasihan diri sendiri, tapi jadi mereka bangkit bangun. Jadi sering ketemu dengan yang tadi sebagai korban tersebut. Sering banget, makanya saya sangat bersyukur pada saat DPR RI mulai membahas lagi Undang-Undang TPKS dan kebetulan pada saat itu saya masuk menjadi anggota Panja di Badan Legislasi dan saya rasa dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini merupakan gong bagi seluruh perempuan Indonesia yang peduli terhadap kasus-kasus perempuan dan anak agar ya tadi ternyata pemerintah sekarang amat sangat peduli, amat sangat sayang dan mencintai perempuan dan anak ini. Ini terbukti dengan tadi TPKS ini akhirnya disahkan dan ini menjadi ya kado terindah buat kita semua perempuan Indonesia. Kalau misalnya nih pemirsa ya, bahasa jalan hidup seseorang kan nggak pernah ada yang tahu, tapi saya melihat jalan hidup Ibu itu bagus sekali. Dari mulai misalnya dari Paskibraka, kemudian juga jadi seorang penyanyi, ya kan? Tadi sempat di luar segmen ini pemirsa, saya tanya, pernah jadi model nggak? Gak pernah. Masa sih? Gitu. Aduh. Nah, tapi kalau misalnya bicara pernah jadi penyanyi sebelum jadi anggota DPR RI, tunggu dulu kita mau nutup segmen, tapi nyanyi dulu dong sebait. Aduh, nyanyi apa ya? Segmen dulu nih. Saya lagi seneng lagunya itu tuh Sang Dewi. Nah, ayo nyanyi. Bersayap, ku takkan percaya kau mampu jadikanku sang dewi dalam angan surgawi. Mana-mana lo masih di perempuan parlemen pemirsa, keren. Thank you. Keren banget Ibu. Pemirsa, ini di segmen terakhir, tapi jangan suruh saya harus nyanyi kayak Ibu Ade Rosi, nggak mungkin. Tapi ya Bu ya, kalau misalnya nih Ius nih udah 2 segmen bersama Ibu, seru banget deh. Maksudnya lihat sosok muda, terus udah gitu melihat bahwa yang muda saat ini tuh yang bisa mimpin.
gitu ya. Tapi kembali lagi, seorang perempuannya kan nggak bisa dipungkirin jadi anggota DPR RI. Terus udah gitu menjadi seorang ibu juga. Terus udah gitu tadi kegiatan sosialnya banyak sekali. Bagaimana ini bisa dibagi-bagi waktunya? Ya, alhamdulillah sih semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bahkan ya sebetulnya kan ini bukan 5 tahun pertama saya menjadi anggota DPR. Sebelumnya saya pernah jadi anggota DPRD Kota Serang, DPRD Provinsi Banten. Jadi ya alhamdulillah anak-anak mengerti bahwa kesibukan ibunya seperti ini. Bukan 9 to 5, bukan dari Senin sampai Jumat, tapi kapanpun, dimanapun, di saat masyarakat butuh kita, di saat ada panggilan-panggilan rapat, ya kita harus siap. Oleh karena itu ya saya selalu tekankan kepada anak-anak saya bahwa di saat ada waktu kita bisa kumpul, ayo kita kumpulnya berkualitas, ayo kita ngobrol, ayo kita sharing. Dan kebetulan anak-anak saya yang perempuan ada yang sudah dewasa, jadi ya saya jadikan mereka sebagai teman. Dan ya paling yang butuh perhatian ini yang paling kecil sih, karena umurnya baru 5 tahun. Karena 3 putri 1 putra si Bontot. Nah, yang paling besar 18 tahun, paling kecil 5 tahun. Jauh banget ya. Itu bonus. Bonus. Iya. Tapi alhamdulillah mereka semua mengerti, mereka semua sabar gitu. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat juga buat mereka ke depannya. Bagaimana mendidik 3 putri 1 putra ini dengan kondisi anak-anak di rumah melihat bapaknya sama ibunya sama-sama berkecimpung di dunia politik? Ya karena kita setiap saat, setiap obrolan di meja makan, bicaranya nggak jauh-jauh dari politik. Saya lihat memang mereka ini sedikit demi sedikit ya terbawa, jiwa sosialnya terbawa, jiwa organisasinya terbawa, dan ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ke depan, misalnya mereka ingin ada di jalur politik, silakan. Tapi yang saya tekankan bahwa mereka harus sekolah dulu, mereka harus punya karir dulu. Kalau misalnya mereka suatu saat ingin belok ke urusan ke dunia politik, silakan. Tapi karir dan juga sekolah akademisi itu harus jadi besar. Tapi di belakang seorang Ade Rosi Hairunisa dan nama besar suami, kadang-kadang jadi beban nggak sih? Kalau misalnya saya tidak bisa bekerja dengan baik atau gimana, ada nggak sih perasaan itu? Beban sih enggak ya, justru ini menjadi penyemangat buat saya, menjadi dorongan buat saya, menjadi trigger juga buat saya bahwa saya tentu bagaimanapun juga adalah seorang istri dari suami saya, di mana suami saya adalah seorang pejabat kemarin yang sudah selesai ya. Oleh karena itu ya pertama saya harus bisa bekerja lebih baik lagi, harus bisa menjaga harkat derajat martabat saya sebagai seorang istri, dan ya saya rasa ini hal yang biasa lah, karena teman-teman saya juga banyak yang seperti ini dan mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau kita nolkan dulu nih semuanya ya Bu ya, semua pretelannya ini aku nolkan. Apa sih yang ingin dibayarkan oleh seorang Ade Rosi terhadap apapun, terhadap anak-anak kah? Karena waktu sudah banyak juga yang terbuang untuk lebih kepada profesi saat ini. Apa sih yang ingin dibayarkan oleh ibu saat ini? Apa ke orang tua, apa ke suami, atau ke anak-anak, ada nggak sih? Dibayarkan sih tidak ya, tapi tepatnya saya ingin menyampaikan terima kasih pada mereka yang selama ini mengerti keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, yang mengerti, paham, dan juga mensupport aktivitas ibunya. Dan saya yakin apa yang saya lakukan itu pasti bisa bermanfaat buat orang lain dan tadi menjadi contoh buat anak-anak saya. Jadi waktu yang selama ini mungkin agak tersita untuk urusan pekerjaan, saya yakin mereka nanti ke depan akan memetik juga hasilnya, akan memetik juga pelajaran terbaiknya dari apa yang telah saya lakukan saat ini. Mau dong ke kamera, sapa anak-anak di rumah dong. Halo Sakila, Safira, Sabila, dan Sakti, I love you. Suamiku juga I love you. Oh, so sweet. Semuanya depannya S ya? S semuanya. Kenapa? Nggak tahu ya, pokoknya seneng aja. Seneng aja S kan kalau saya Ade Rosi, suami Andika, jadi dari A, ya anak-anak dari S lah. Pokoknya patokannya yang nomor 1 Sabila, Sakila, pokoknya dari kakaknya terus kemudian disamain aja adiknya akhirnya seperti itu ya. Jadi nggak sengaja semuanya serba S. Nah kalau orang tua bagaimana?
Kebetulan kalau orang tua saya dari tahun 2006 itu sudah meninggal. Jadi ya bisa dibilang saya tumbuh di dunia single parent karena saya dibesarkan oleh seorang ibu saja. Ayah saya dari kecil sudah meninggal juga. Kemudian ibu baru setelah saya punya anak 2 baru meninggal. Dan alhamdulillah saya punya orang tua dari suami saya yang bagaikan orang tua bagi saya. Jadi kehilangan atau kekosongan posisi orang tua bagi saya itu tidak mempengaruhi, karena ada mertua saya yang memang selama ini selalu memberikan support, doa, nasihat, dan alhamdulillah ya sampai saat ini hubungan kita semua baik-baik. Bukan maksud mau ingat-ingat yang udah-udah, tapi ternyata perjalanan seorang Ade Rosi, perjuangannya lebih banyak bersama sang ibu. Betul. Nah, kalau misalnya beliau masih ada, apa yang ingin diutarakan? Jadi aja sedih. ya inilah saya, hasil didikan mama yang selama ini mama bekerja banting tulang menafkahi saya, mendidik saya, kemudian mengajarkan saya agama. Alhamdulillah saya berkat doa mama bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa bermanfaat sesuai dengan nama yang mama berikan kepada saya, Hairunisa. Kok jadi sedih? Ternyata itu baru saya dapatkan jawabannya. Maaf ya, dari segmen 1 saya melihat sosok perempuan yang sangat tegas. Ternyata perjalanan bersama sang mama dan melihat sosok sang mama yang menjaga anak perempuannya satu-satunya, si adek yang diambil namanya juga dari bunga mawar, wangi, tapi hati-hati juga bahwa perempuan gak selamanya lemah, terbukti dari seorang Ade Rosi Hairunisa. Makasih. Oh my god. Maaf ya. Dibuat kayak begini, dibuat nyanyi, dibuat ketawa, ujung-ujungnya dibuat sedih. Ya, harus. Semoga mama, papa diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses juga buat ibu ke depannya. Tapi kalau pesan untuk banyak anak-anak di Indonesia, untuk seluruh perempuan Indonesia, apa yang akan ibu berikan pesan dan manfaat untuk semua? Ya, pesan dari saya ya tentu sebagai seorang perempuan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu harus kita maksimalkan. Dimanapun kita, siapapun kita, peran apapun, sebesar apapun atau sekecil apapun peran yang kita bisa berikan kepada masyarakat, kepada dunia ini, berikanlah sebaik-baiknya, berikanlah setulus hati, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya, bukan hanya untuk kita saja, untuk keluarga kita dan juga untuk dunia ini. Karena itu perempuan harus saling support, harus saling jaga, harus saling dukung, dan juga ya harus saling disayangi juga oleh kaum laki-laki. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus KDRT, kasus-kasus kekerasan seksual ke depan. Pemirsa, nama adalah doa. Dan nama yang diberikan oleh kedua orang tua kepada Ibu Ade Rosi Hairunisa benar-benar dibuktikan dalam perjalanan hidupnya. Itu yang saya bisa tangkap dari perbincangan kami pada hari ini, pemirsa. Dan semoga langkah-langkah yang sudah diniatkan oleh Ibu Ade Rosi akan lebih memberikan banyak manfaat kepada sesama dan tentunya kepada konstituen, dan sampai berjuang lagi untuk kondisi politik selanjutnya. Pasti kami doakan. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya. Terima kasih ya. Sukses, sehat. Keren. Terima kasih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Seneng deh.